Lini belakang timnas Indonesia bisa dibilang cukup krisis karena kehilangan dua pemain intinya. Dan Coach Sinteyong tidak mempertimbangkan sedikit pun seorang Elkan Bagot. Padahal Elkan sekarang performanya lagi menanjak loh. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Teman-teman semua, sebelumnya saya doakan terlebih dahulu mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, jadi buat teman-teman semua, memang ini terus berlanjut ya perseteruan dalam tanda petik antara Elkan Bagot dan juga Coach Sinteyong. Di sisi lain ada orang yang lebih mendukung untuk Coach Sinteyong, udahlah hilangkan ego, maafin Elkan. Ada juga yang bilang, bahkan lebih mayoritas, Elkan yang harusnya minta maaf sama Coach Sinteyong, sehingga ini semua berlarut-larut. Saya kira, jujur aja, saya kira awalnya Elkan ini tidak dipanggil, ya kemarin aja, pas kualifikasi Piala Dunia terakhir saat kita melawan Filipina gitu kan, dan saya rasa akan dipanggil di round ketiga ini. Apalagi yang pertama Elkan lagi bagus, yang kedua kita kehilangan dua pemain inti. Yang pertama Justin Hubner karena akumulasi kartu, dan dikonfirmasi yang terdekat ini adalah Jordi Amat karena cedera karena membela timnya. Kita harus akui sebenarnya tanpa Elkan pun Indonesia ya cukup tebel lah sekarang. Kita masih punya Rizky Ridho, kita masih punya Jai Ijes, kita masih punya Sandy Walsh juga yang bisa ditarik ke belakang. Bahkan di cadangan mungkin nanti ada Wahyu Pras juga gitu kan. Bahkan ada pemain-pemain lain, opsi-opsi lain kalau mau dipanggil baru, ada Dewangga, ada Bahrudin Arianto, atau juga pemain-pemain lain. Bahkan tanpa memanggil pemain baru pun untuk lini belakang kita udah tebal. Ada Sain Patinama bisa bermain di situ. Walsh tadi, Sandy Walsh bisa ditarik ke situ. Asnawi bisa ditarik juga ke situ gitu kan. Bahkan Pratama Arhan dan Veldong juga bisa ditarik ke situ. Nathan juga bisa ditarik ke belakang. Jadi udah benar-benar tebal karena memang kemampuan para pemain timnas Indonesia sekarang di era Coach Sinteyong ini bisa bermain di beberapa posisi dan sama baiknya. Cuman prediksi saya sih, kalau seandainya tidak mengambil pemain lagi dan Elkan udah pasti tidak akan dipanggil, saya rasa Jai Ijes, Ridho, dan Sandy Walsh yang akan ditempatkan sebagai center back, 3 center back di belakang. Itu prediksi saya. Dan sisanya tetap aman, kita masih punya Asnawi untuk wingback, bisa juga Yakob di situ, gitu kan. Sementara di kiri lebih tebal lagi, ada Nathan, ada Veldong, ada juga Sain Patinama gitu kan. Jadi aman tanpa memanggil Elkan Bagot pun. Tapi memang selayaknya pendukung supporter timnas Indonesia, apalagi kita udah benar-benar bisa dibilang cinta kepada Elkan, karena Elkan ini adalah bisa dibilang kakak tertua lah untuk para pemain-pemain diaspora ya yang baru bergabung dengan timnas Indonesia. Karena Elkan ini adalah orang pertama yang membela timnas Indonesia. Dia masih muda waktu itu, rela mengorbankan dalam tanda petik karirnya. Bahkan kelihatan banget kalau Coach Sinteyong memang sayang kepada Elkan. Begitu banyak kedekatan-kedekatan, momen-momen yang kita lihat tentang Elkan Bagot bersama Sinteyong ini. Tapi semenjak kejadian yang di Olimpiade, yang saya rasa semua juga udah tahu, kekecewaan muncul lah di Coach Sinteyong, dan ini terus berlanjut. Sebenarnya ini hak prerogatif Coach Sinteyong. Yang pertama, Coach Shin yang lebih tahu tentang timnas Indonesia. Coach Shin udah tahu, udah sejauh mana perkembangan timnas Indonesia. Jadi tanpa Elkan pun kita masih bisa masih bisa bersaing lah kasarnya seperti itu. Ditambah juga ya karakteristik orang Korea, disiplin dan juga yakin gitu kan. Jadi tidak menaruh harapan kepada satu orang. Ada pemain lain dan saya yakin bisa lebih baik, mungkin seperti itu. Elkan, Coach Sinteyong juga udah ditanya soal Elkan ini, dan jawabannya dia tidak mempertimbangkan sedikit pun tentang Elkan Bagot. Saya nggak tahu ini akan berlarut-larut sampai kapan. Cuman memang di sisi lain kita harus mendukung Coach Sinteyong, siapapun pemainnya, percayakan tidak boleh menggerutu habis-habisan juga. Coach Shin kenapa nggak panggil Elkan dan segala macamnya. Dan kita juga tidak boleh menyerang Elkan karena karirnya masih panjang, masih bisa sangat terbuka untuk Elkan nantinya memperkuat timnas Indonesia di masa mendatang, entah itu masih bersama Coach Sinteyong atau juga bukan bersama Coach Sinteyong. Jadi Elkan juga tetap orang Indonesia, saudara kita yang harus kita jaga. Biarkan pada akhirnya masalah ini mengalir dan juga
bisa lebih baik dari waktu ke waktu. Maksud saya seperti itu ya. Dan juga tentunya di sisi lain juga mungkin kita menyayangkan karena yang pertama kita pasti butuh Elkan, pasti butuh, saya rasa, apalagi sekarang tidak ada seorang Jordi Amat dan Justin Hubner, di mana paling ideal untuk center back kiri terkuat hari ini nominasinya adalah Elkan Bagot. Apalagi kita akan melawan tim-tim yang juga memiliki postur tinggi, otomatis Elkan dibutuhkan dari segi postur, dari segi permainan pun tim-tim yang akan kita lawan, khususnya mungkin Australia, Jepang, dan juga Arab Saudi, adalah tim yang memang karakteristik bermainnya bukan lagi permainan Asia, walaupun mereka negara Asia, yaitu karakteristiknya adalah sepak bola Eropa yang lebih mengedepankan passing-passing kaki ke kaki dan juga pembukaan ruang, yang itu dimiliki sebenarnya oleh seorang Elkan Bagot. Sementara karakteristik permainan pemain Indonesia yang bermain di liga kita adalah kecepatan dan juga daya tarung. Jadi akan menguntungkan sebenarnya kalau seandainya Elkan memang bisa bergabung lagi dengan timnas, tapi ya inilah keputusannya, kita harus tetap dukung apapun keputusan dari Coach Sinteyong. Mudah-mudahan kedepannya intinya timnas Indonesia bisa lebih baik, para pemainnya juga bisa lebih baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum.